Saya progres dulu recordnya. Kita mulai. Saya akan mundurnya cuma sedikit karena tujuannya kita ingin menjelaskan dari 14 wajan yang ke-14, tapi saya akan mundur sedikit ke yang 1 sampai 6 supaya jelas. Oke, saya masuk aja langsung mulai ya dengan baik. Saya sebentar aja mau menunjukkan 6 wajan pertama yang kemarin saya sampaikan. Kalau Teh Heni bilang, kenapa di buku contohnya fa'ala yaf'alu, di buku tamyiz level 1 selalu fa'ala yaf'alu, yaitu berarti masuknya ke nomor wajan 3. Fa'ala yaf'alu, gitu kan, 3 di sini. Nah, ini yang memang yang paling banyak. Ini yang paling banyak yang ada di dalam Al-Qur'an, sehingga ini yang dipakai oleh tamyiz sebagai contoh di pertama sekali. Hanya ini aja, nggak pernah lari kemana-mana. Nah, kemarin kita perkenalkan mulai dari yang pertama, kataba yaktubu, kafaro yakfuru, sama nasaro yansuru, itu adalah masuknya karena kataba itu adalah fa'ala, yaktubu itu ekivalennya dengan yaf'ulu, maka ini disebut wajan 1. Nah, ini sudah pernah disampaikan. Begitu juga ketika kita menggunakan contoh doroba yadribu yang artinya memukul, kemudian nazala yanzilu yang artinya turun, karena ini ya, yang namanya kita cuma tahu kalau namanya itu. Sebentar dulu Lira. Oke. Nah, doroba itu adalah fa'ala, yadribu adalah yafilu, maka ini termasuk wajan 2, gitu. Begitu juga ketika saya kasih fataha yaftahu, jelas ini adalah yang ke-3. Ini yang ke-2, ini yang ke-3. Tapi ketika kita kasih contoh alima ya'lamu, alima ya'lamu, berarti kok 4, 5. Nah, kalau alimanya hanya kemungkinan 4 atau 5, tapi belakangnya ya'lamu berarti hanya nomor ya'lamu 4. Ya. Oke, kita teruskan. Yang nomor 5 diperoleh dari contoh di sini adalah yang hasiba yahsibu, yang artinya menghitung. Misalnya Pak Kamato, hasiba, coba lihat, ini kan Pak Ila ya, Kang Sidik, tetapi di belakangnya yahsibu, berarti yafilu, berarti ini masuknya ke nomor 5. Oke. Nah, sekarang ketika ada hasuna pakai u di bagian tengahnya, ini hanya satu kemungkinan. Pasti yaf'ulu, pasti yahsunu. Pertanyaannya kan, kok dia cuma 1? Kok ini cuma 2? Ya begitulah bahasa Arab gitu. Nah, 3 huruf asli ini punya variasi dari fa'alanya ini, punya variasi. Variasinya, contoh di sini yang asalnya ain ditambah tasjid di sini jadi fa, ainnya jadi 2 kali, baru la, gitu. Kalau ini ditambahkan namanya 1 huruf si fa'ala itu dengan tambahan ain di tengah,
maka akan memberi makna yang berbeda gitu. Namanya bahasanya mungkin saja tetap najala atau turun juga, tetapi turun yang dimaksud di sini adalah menurunkan berkali-kali gitu. Najala. Tapi ketika sekarang ditambah alif gitu, sesudah fa-nya fa'ala. Sekarang fa-nya dipanjangin, kalau di sini najala, maka saling menurunkan tapi dua pihak. Gitu. Jadi ini efeknya seperti itu. Tapi kemudian apabila yang 3 huruf asli tadi ditambah dengan 1 tetapi ditambahnya alif di depan, ini yang juga paling banyak nih, af'ala atau contohnya yang najala menjadi anjala, jadinya menurunkan sekali atau menjadikan turun, diberi penekanan maksudnya gitu. Ya. Kemudian ada lagi tanazala, dikasih ta di depan, dikasih alif di tengah karena penambahannya ada 2 huruf. Ini memberi efek maknanya yang asalnya cuma bahasanya turun berubah menjadi saling menurunkan dua pihak atau lebih. Jadi sekarang ini lebih dari 2 pihak itu pakai ta, tanazala. Dan yang kemarin saya kasih contoh itu tanazala tapi bukan ditambah alif di tengahnya, tetapi za-nya atau ainnya yang ditambah, tafa'ala, ini kelompok yang ini, maka ini turun atau menurunkannya perlahan-lahan. Saya ambil contoh di dalam Quran kemarin itu adalah turunnya Al-Quran secara perlahan-lahan, dibawa oleh malaikat, tanajalul malaikati. Jadi malaikat turunnya di situ tidak satu kaligus. Quran tidak diturunkan sekaligus, tetapi diturunkan perlahan-lahan sampai 23 tahun dicicil begitu. Makanya tanah jala atau tanah jalu, tanah jalal gitu ya. Karena di depan ada Al-Qur'an jadi lamnya ke bawah. Ifta'ala itu adalah in tajala, menurunkan sungguh-sungguh hampir sama dengan yang di atas, tetapi ada lagi di sini nomor 7 in najala, karena dasar di sini in fa'ala, terturunkan. Ini mah produk akibat daripada pekerjaan turun dapatnya in najala. Dan yang ke-8 ini jarang dipakai karena tujuannya ini untuk warna yang menguning, memerah, membiru, memutih, menghitam. Nomor 8 ini jarang dipakai. Begitu juga yang nomor 9 ini yang banyak juga dipakai, yaitu istaf. Di sini istanjala, kalau di sini istaf'ala. Istanjala. Istaf'ala ini contohnya kemarin adalah istarau kemarin. Ini istanjala gitu, meminta turun ke merasa turun, atau dalam keseharian astagfir, astagfirullah, jadi dia meminta. Astagfirullah itu adalah meminta ampun kepada Allah gitu. Karena istag di depannya ada ista. Semua yang ista itu lebih ke meminta, memohon dan seterusnya. Nah, ini semua ada 8. Asalnya di sini tadi 14 karena nomor 8 tidak dipakai dan nomor 10 12 juga tidak dipakai, maka yang kita pakai cuma 8. Karena ini 8 yang dipakai dan ini 6 yang dipakai, total menjadi hanya 14. Maka seperti saya katakan, MTO pernah memberikan tabel seperti ini. Ini yang 3 pertama itu yang fa'ala, kasih kosong. Baru fa'ila 2 biji, kasih kosong, baru fa'ula. Baru kemudian 8 yang lain, yang tadi af'ala, ifta'ala, infa'ala, istaf'ala, di belakangnya 7 sampai 14. MTO buat begitu. Bukalah di buku level 2 halaman 24 atau 26, saudara akan menemukan 1 sampai 14 wajan, di mana ada garis setelah nomor 6 untuk menunjukkan yang atas sulasi mujarod, yang bawah sulasi madid. Yang mujarod itu pasti hanya 3,
Yang majid itu ada 4, ada 5, ada 6 huruf. Begitu. Ya. Nah, dari sinilah kita mulai sekarang. Kenapa mulai sekarang? Karena yang 6 kemarin sudah saya terangkan. Sekarang kita akan masuk ke yang 7. Jadi yang 6, 1 sampai 6 tidak akan saya ulangi. Karena sudah juga ada di YouTube-nya, tinggal dilihat kembali. Sulasi majid yang nomor 7, yang ini. Ya, af'ala yuf'ilu. Tidak akan ada lagi. Kalau ada af'ala, pasti yuf'ilu. Nah, inilah kenapa, coba lihat, di sini selalu ya, yang 6. Tiba-tiba muncul di sini yu. Nah, sekarang kita balik. Kalau kita menemukan di dalam Al-Quran dimulainya yu, tu, u, nu, hati-hati, kemungkinan 7. Nah, salah. Kok kenapa kemungkinan 7? Ini karena di sini mulainya yu. Adakah kemungkinan yang lain? Ada 13. Ada 2 kemungkinan. Ada lagi 3 kok kemungkinan 11. Nah, jadi 7, 11, dan 13 kalau mudorik ketemu menggunakan yu, tu, u, nu, ceklah mungkin 7, mungkin 11, mungkin 13. Lihat di depannya. Jadinya ke yu, artinya ke apa namanya? Yub A-nya panjang atau yub-nya pendek berarti 7, kalau 11 ditambah alif, kalau 13 di bagian ainnya yang di tasjid gitu. Setelah kita tahu af'ala yub ilu di sini karena dimulai dengan yu tadi, ingat dimasukkanlah yang ini sebagai af'al. L-nya berhenti. Kenapa? Karena si fathahnya saya pindahkan di belakang. Af'ala. Oke? Kalau saya punya seperti itu, selesai sudah untuk mandi. Kopikan yang belakang ini. Yang seperti biasa. A, u, atta, nata, tuma, tumti, tumatu, matuna, tuna. Selesai. 14. Jadi kita ambil af'al. Belakangnya pakai itu. Begitu juga ketika mudorik. Ini kan yuf'alu. Ya, ada 4 biji. 1, 2, 3. Tambah ini 4. Sisanya dijadikan ta. Kecuali alif untuk aku. Dan nun atau na atau nu untuk kami. Tengahnya fa, a, fa, i. Lah, af. Fa-nya disukunkan. Ainnya dikasrokan. L-nya jangan dikasih. Kenapa L jangan dikasih? Karena akan dikasih oleh akhiran. U, ani, una. U, ani, an. U, ani, una. Gitu kan yang itu. Nah, jadi di sini kemarin sudah saya katakan paling gampang adalah melihat di sini dari kalau ini cuma u saja, pastinya huwa. Kalau di sini una panjang, pasti hum. Begitu juga ketika madi. Kalau ini cuma patah saja, patah aja ya, Dev. Huwa. Kalau ini waw alif, maka hum. Gitu. Nah, kalau madi dengan mudorik, paling gampang. Kalau madi mah selalu patah. Kalau mudorik mah selalu domah. Begitu. Nah, baru belakangnya seperti itu. Nah, sedangkan si amernya ternyata di sini di kasus yang nomor 7 sama. Masih karena di sini adalah kasroh ainnya sehingga di sini biasanya di sini adalah juga kasroh. Ingat ketika yang 1 sampai 6, 1 sampai 6 itu amernya selalu cuma 2. Kalau nggak kasroh di alifnya itu adalah domah. Nah, kalau ainnya domah di alifnya. Tapi kalau ainnya kasroh atau fathah, maka alifnya kasroh. Sudah. Khusus untuk nomor 7 dikasih alifnya fathah. Nah, itu aja. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah untuk yang 7 itu pertama adanya af di sini yang harus diperhatikan. Kedua, adanya u, tu, nu.
dan adanya a di amernya yang biasanya di sini kalau nggak kasroh adalah domah. Begitu. Ini kekhasan nomor 7 dan di antara sulasi majid yang paling banyak adalah wajan 7. Paling banyak ditemukan. Gitu. Oke, kemarin sebagian sudah disampaikan sampai di sini walaupun belum tuntas. Mulai dari ayat ke-6 halaman 102 kalau di buku Kaukaban di 102, kalau di ayat yang kita temukan tentang memberi peringatan andaro asalnya dari nazaro ini kalau di halaman 102 carinya nazaro gitu. Tapi karena dia wajan 7 dikasih hamzah di depan. Jadi andaro dari nazaro menjadi anzaro begitu. Ketika kita lihat lagi ditemukan yang paling ramai kemarin amana. Amana itu asalnya di sini adalah dari amanah asalnya alif tetapi ada hamzah lagi di depannya. Jadi seolah-olah ada 2 hamzah di sini. Panjang. Itu menjadi akhirnya yang satunya seolah-olah disukunkan, ya itu yang kemarin dan itu ada di ayat 6, 8, 9, 13, 14, 25, 71. Tetapi tidak semuanya urusannya amanah, nanti bisa diperoleh sebagai yu'minu gitu, amanah, kemudian ada amin gitu. Kemudian juga ada kalau antum tu'minu gitu ketemunya. Amantum gitu kalau dia madi gitu. Itu ada di semua di dalam tasrif ketika menggunakan wajan 7 gitu. Nah, di ayat 11 untuk halaman 95 ada juga dari fasada, dari kata merusak fasada, jadi di sini afsada. Coba di halaman 95 cari fasada, tetapi ayat 11-nya ditemukannya adalah bukan fasada tetapi afsada yang dipakainya. Begitu juga ketika yang saya terangkan di halaman 89 yang dipakai di ayat 17 dan 20 yang artinya menyinari, asalnya ini do, a, kata-katanya apa? Adoat. Adoat. Nah, kalau adoat berarti lihat ada a, u, at. Nah, berarti di Iya. Di mana ini? Iya. Hia di sini di Iya, nomor iya. 4. Adoat, adoa, tapi kemudian tiba-tiba ada at. Nah, gitu aja. Sret ketemu hia. Adoat. Di 17-nya ya. 17 ya, betul. Kemudian kita lihat lagi di 17. Tapi ngambilnya adalah absoro itu apa? Di halaman 72 ketemunya basuro. Karena basuro, tetapi karena ini yang di dalam Al-Qur'annya dipakai dicarinya apa? Nah, karena yubsiruna, pertama kali saudara harus curiga ada yu. Ingat, kalau yu, kalau nggak 7, 11, 13. Kita lihat dulu, yu, kemudian mati, kemudian si ini 7 ini. Yubsiruna gitu. Maka carinya adalah basoro. Ternyata betul ada. Berarti yubsiruna itu pasti adalah dia mudhari karena ada ya, yu, ya kan di situ yu. Kemudian ada una. Hanya satu kemungkinan. Kalau ada yu dan ada una, kemudian di tengahnya basoro, jadinya apa? Domirnya Hum. nomor 3 gitu. Jadi yubsiruna ketemulah bahasa kita menjadi domirnya hum, mujarodnya basuro, kemudian kita bilang wajannya 7, wah keren lah pokoknya banyak. Artinya melihat, kan gitu.
Karena ada una, jadi mereka melihat. Kan gitu. Ya. Enak kan? Nah. Alhamdulillah. Kita lihat lagi halaman 89. Dolama. Dolama halaman 89. Itu ternyata dipakai ayat 20. Ayat 20 coba buka. Ayat 20. Wa idza adlama alaihim adlama. Pertama kita curiga nih. Curiganya apa? Ini ada hamzah dimulai nih. Bisa Ya. amr kan gitu? Ya. Bisa amr, bisa madi, tetapi ini dari wajan 7 nih, kan gitu. Bisa dari amr, tetapi kalau melihat belakangnya di sini fathah, Fathah. maka sangat mungkin itu adalah madi. Kalau dicocokkan dengan hasil di halaman 89, ternyata ketemunya apa? Ma. Kalau dolama dimasukkan, cocoknya ternyata tersisa tinggal fathah dimulai dengan adlama, berarti akan ketemunya adalah huwa. Nah, berarti ini adalah fiil madi nih, adlama. Gitu. Wajan 7 dari dolama gitu. Ya kan? Ada adlama, dia gelap, dia itu huwa. Huwa gelap itu adlama gitu. Muzarodnya udah lama berarti ya? Tetap dolama gitu karena kabannya bilang begitu. Oke? Rudi mau tanya, dolama itu bukannya 3 suku kata ya? Iya, 3 suku kata. Enggak, maksudnya kalau wasan 7 ke bawah itu tadi kan katanya lebih dari 3 suku kata. Sebentar. Itu yang agak bingung itu. Jadi begini. Makanya itu saya katakan 3 itu artinya sulasi. Mujarod itu seperti persis mujarod yang asli. Makanya di sini pasti cuma fa'ala dan mudoriknya yaqulu dan seterusnya. Tapi di sininya semua fa'ala, ya kan? Ya. Mujarodnya fa'ala. Kemudian wajannya fa'ala kalau di sini. Sekarang ketika kita bermain di 7, mujarodnya fa'ala. Seperti ini nazala. Tetap ini mujarod. Ada di buku halaman 102. Tetapi wajannya bukan lagi 3 huruf. Diselipkan tambah 1. Gitu. Di sini kasih tasdid karena dikasih ainnya tambah. Di sini tambah alif di setelah fa. Di sini tambah alif di depan. Di sini tambah 2 huruf. Ada ta, ada alif. Ada ta, ada ain, ada alif, ada ta, ada alif, ada nun, ada alif, ada fa. Di sini ditambah 3 huruf, ista penambahnya. Makanya ini asalnya si 3 sulasi, tetapi sekarang di belakangnya disebutnya majid, bukan lagi mujarod. Jadi hurufnya menjadi 4. Tapi ketika mencari di namanya kaukaban, tetap 3 huruf, tetap si mujarodnya. Tetapi ketika dipasangkan dalam wajan, ngikutin yang ini, tambah 1, tambah 2, tambah 3. Itu namanya majid. Oke? Gimana? Terjawab? Nazala halaman 102. Coba di Strabilo, jangan lupa di Strabilo karena ini diperlukan oleh saudara-saudara untuk menjawab ayat 22. Di Strabilo, nazala. Karena Yanzilu. nah, di 22 dipakainya apa? Wa anjala, wa-nya huruf dilepas, tertinggal anjala. Anjala kalau ngelihat begini langsung ini. Anjala dari najala dikasih hamzah di depan. Ini mah pasti huwa, nggak usah capek-capek, gitu ya. Huwa, anjala, pasangkan di sini. Tapi kalau kemudian nanti mau nyari yang lain, dapat 14. Dapat lagi 14 mudoriknya. Dapat amernya 6, total 34 ketemu. Gitu. Ya. Oke. Itu 22. Di 22 ada lagi ahroja.
Ada gitu akhroja? Roja. Koroja. Coba kita nyari apa tuh di 22? Akhroja. Anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi. Ya, betul. Koroja berarti. Jadi yang dicari adalah fa'ahroja. Fa-nya adalah maka. Huruf. Jadi tinggal ahroja. Berarti yang dicarinya Koroja. 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 carilah di halaman 78. Ini huwa juga ya? Kenapa? Domirnya huwa juga. Nah, kalau begini ini langsung ini. Ahroja, ini huwa ini. Gitu. Ahroja. Sambil dicocokkan dengan tabelnya Kang Ibnu ya. Kang Ibnu kan sudah mengeluarkan juga huwa itunya domirnya. Dicocokkan. Tapi Kang Ibnu hebring bisa ini. Iya dong. Selesai dalam satu malam. Kalau emak-emak sih aduh banyak urusan rumah tangga. Oke. Itu di ayat 22. Ini ada halaman 9 ayat ke-24, tapi kita cari di halaman 91. Tapi di sini di belakangnya coba di dalam soalnya di ayat ke-24 ini dipakai ada, daknya itu pakai tasjid. Ada. Uidat Uidat. paling bawah Uidat. bil kafirin, ya kan? Tapi ingat lihat, di situ ada hamzah tapi pakai domah. Padahal wajarnya adalah pakai Fathah. gitu ya. Jadi ini kalau ini ada mengira menghitung. Nah, ya. Kalau itu mengira menghitung dan kita masukkan karena ada hamzah di depan, satu-satunya kemungkinan hamzah di depan itu adalah wajan 7 kan. Kalau ini adalah pakai fathah di dalam wajannya, tetapi soal kita pakai Duma. Maka kalau kita lihat ada ada seperti itu, kan kita pikirnya, oh ini mungkin madi. Tetapi ternyata berarti bukan dong, kan gitu. Oh ada alif di depan, mungkin dia amer. Ternyata ini juga Patah. Jadi kemungkinannya adalah ini dong, ya kan? Apa ini? Mudore. Mudorik tetapi pakai alif. Tetapi syaratnya pasti belakangnya kalau mudorik selalu dom. Jadi sini pasti bukan mudorik, bukan madi, bukan amr. Apalagi ini yang akan begini yang berupa ini majhul jatuhnya. Kalau itu majhul, itu maka itu mulainya dari gitu. Sehingga ayat ke-24 tadi yang namanya uidat, jadi dia jatuhnya ke majhul. Gitu. Majhul untuk iya di sini. Ini kan? Mu'annas. Perempuan. Kemudian bukan a tapi u, maka berubah judulnya bukan madi tetapi madi majhul. Uidat begitu. Good. Berikutnya ternyata kalau saya bahas untuk wajan 7 itu, kenapa sih kok repot-repot dikasih hamzah nambah di depan ini? Karena untuk memberi makna menjadikan atau kata tulisan terjemahan dalam bahasa Indonesia walaupun tidak tepat meanukan. Kalau tadi turun menurunkan, kalau dia disediakan mensediakan, kalau dia hitung menghitungkan, kalau dia keluar mengeluarkan. Di dalam definisinya fungsi untuk membuat wajan 7 ini adalah muta'adi, yaitu dia boleh dipakai untuk yang membutuhkan objek atau transitif
Dan juga boleh dipakai untuk yang tidak membutuhkan objek. Jadi artinya dia berfungsi di mana saja. Jadi di seluruh kata ini berlaku gitu. Yang berobjek maupun tidak pakai objek gitu. Ya. Berikutnya adalah 8. Apa bedanya? Di 8 itu adalah kalau kita lihat if ta'ala. Ada tak diselipkan di tengah, ada hamzah di depan, sehingga domirnya if ta'ala gitu. Yafta'ilu, ifta'il gitu. Yafta'ilu, ifta'il. Sekali ketemu mujarod yang 3 huruf tadi, masukkan ke sini, maka semua akan terbentuk 34-34-nya gitu. Ya kan? Jadi tetap yang dicari 3. Dari sekian panjang tulisan di Al-Quran, carinya 3-nya yang mana? Kenapa cari yang 3? Makanya pelajaran pertama mencari mujarod. Gitu. Ya itu yang mencari si 3 itu. Kalau sudah ketemu 3, baru bisa masuk ke yang 8 sebagai contoh. Tapi yang harus diperhatikan di sini, dikasih hamzah tetapi dikasrohkan di depan. Dan kita kasih cari, di contohnya ada di ayat ke-16 yang barusan kita tinggalkan, yaitu di bukunya di halaman 86. Ada? Syarro yang pakai 86 nomor 2 dari bawah. 86? Ada. Dari bawah. Kedua dari bawah. Bawah. Ada. Artinya? Menjual, membeli, dan seterusnya. Atau menukarkan. Itu semua sama. Jadi kalau itu masuk ke 8, istaro, gitu, dimasukkanlah ke tabel ajaib ini, saro. Tapi kemudian bagaimana dengan ya-nya kan gitu? Lam ini kan harus diganti dengan si alif bengkok. Nah, nanti si alif bengkoknya bisa hilang. Kenapa? Itu huruf ilat. Nah, ini ayat ke-16 yang baru kita lewati. Tapi di dalam ayat sampai ke-25 tidak ada lagi wajan 8. Cuma itu aja. Baru aja di Kaukaban ada nanti. Intasoro. Itu dari Nasoro. Nasoro penolong, masih ingat? Fi'il nun Nasoro. Penolong. Kemarin di kuis juga muncul tuh. Nasoro. Yes. Intasoro. Menolong. Gitu ya. Kemudian istama'a dari sama'a. Nah, sama'a kalau halaman 85 bukan menyimak, bukan. Coba lihat halaman 85. Sama'a artinya apa? Mendengar. Mendengar. Sami'a. Iya, betul, sami'a. Sami'a kan? Betul. Sami'a kan mendengar. Mendengar. Itu kalau pakai istama'a, mendengar yang sungguh-sungguh, apa itu? Mendengar ya. Mendengar yang sungguh-sungguh dipendekkan jadi Ngebandungan. menyimak, ngebandungan. Ya, jadi artinya perubahan makna dari mendengarkan menjadi menyimak itu karena dikasih ista Dan tak. dikasih i dan tak gitu. Oke. Begitu juga tabaro dari khobaro. Khobaro itu kalau lihat 78 bahasa artinya apa? Mujarodnya khobaro. Nah, khobaro itu mengetahui gitu ya. Kemudian ketika tabaro itu mengetahui dengan sebenarnya artinya meriset, menguji coba, melakukan sesuatu untuk mengetahui yang sebenar-benarnya gitu. Nah, tetapi kalau kita sudah mengerti tadi arti daripada 7 sampai 14 itu, kalau nomor 7 maknanya apa, 8 maknanya apa dan sebagainya, tidak perlu, kita cukup punya khobaro aja udah tahu gitu. Nih, contoh 8 tuh maknanya apa? Maknanya adalah akibat perbuatan yang bersungguh-sungguh. Fungsinya mutawa'ah, yaitu apa? Timbul pengaruh sesuatu yang berkorelasi dari fi'il muta'adi atau dari bentuk objek. Jadi si objeknya nanti kalau ada sebuah kata yang berhubungan, itu timbul pengaruh sesuatu yang berkorelasi. Jadi
Inilah yang tadi disebut hasilnya apa? Hasilnya itu kesungguhan dalam menguji sesuatu kalau di dalam khobarok gitu. Itu maknanya itu adalah akibat perbuatan yang bersungguh-sungguh. Jadi ini semacam produk dari sesuatu yang bersungguh-sungguh apa? Dapatnya ini menyimak, menolong, menguji coba, merubah dari kata mujarodnya aslinya gitu. Ya. Nanti kita lihat kalau sudah sampai 14 baru kebayang lah. Makna-maknanya kita bahas. 9. In fa'ala. Ini apa sih? Cuma ditambah in. In fa'ala. In aja di depannya kan yang fa'alanya sama tuh dengan yang mujarod. Nah, jadi ketika ditambah in, ininya menjadi yan, kemudian menjadi in juga fa'il, ya untuk maka harus diperhatikan nih kalau ada in, oh kita lihat nih pasti nih wajan 9 nih, gitu. Contohnya tidak ada di 6 sampai 25, mohon maaf. Tetapi di Kaukaban saya menemukan di halaman 94, coba kita lihat. Fazaro. Fazaro. Halaman 94. Fazaro. Mancarkan. Yang itu bukan. Ya kan? Kalau dikasih an menjadi terpancar. Gitu. Halaman 97. Kolaba. Artinya apa kolaba? Membalikan. Hasilnya jadi terbalik. Hasilnya. Oh. Halaman 89. Tolako. Masih ingat tolako? Tolak aja. Halak. Nah, yang kemarin. Tolako adalah halak. Tolako. Kalau dikasih in menjadi tertolak. Oke. Jadi kalau pakai wajan 9 yang dimulai dengan in itu artinya gitu loh, maknanya akibat perbuatan yang total bersungguh-sungguh. Karena tadi dibolak, dibalik, dibolak, jadi terbalik, tertolak, terpancar, dan seterusnya. Ini juga fungsinya untuk mutawa'ah atau timbul pengaruh sesuatu yang berkolerasi dari ilmu tadi, yang membutuhkan objek. Apa yang membuat dia terbalik, apa yang membuat dia tertolak, apa yang membuat terpancar. Ya, harus ada objeknya. Oke, 10. Istaf'ala. Ada istaf. Masih ingat tadi? Tambahnya. Tambahannya 3. 3 ista'ala. Ista. Tapi makanya fa-nya dimatikan jadi istaf'ala. Begitu. Nah, maka yang harus diperhatikan di madinya, di situ ada ista. Kemudian di modoriknya adalah yasta. Kemudian di amernya adalah ista. Belakangnya sama ya, jangan lupa untuk belakangnya di sini, di madi, mudorik maupun di amer sama. Jadi yang harus perhatikan itu. Nah, kita ambil contoh, ada nggak? Ada. Halaman 104. Apa? Haja. Di ayat 5. Di ayat ke-15 saya perolehnya. Allahu yastahji'u. Yastahji'u. Berarti harus dicarinya haja. Nah. Mengolok-olok. Gitu ya. Yastanya itu tambahan ya asli. Tambahan. Betul. Aslinya mujarodnya 3 hurufnya hanya haja. Haza'a. Oh. Nah, ini cara penulisan kalau di dalam Al-Qur'an. Kalau yastahji ada pakai kasroh, maka yang namanya fatahnya, hamzahnya harus ditanggei. Apa ditanggei? Harus diwadahi. Dipegang, diwadahan. Diwadahi, iya diwadahan. Diwadahinya pakai iya tanpa titik gitu. Maka ini namanya iya tanpa titik. Gitu ya. Yastahji. Jadi iyanya bukan apa-apa, itu cuma tempat doang. Mari kita lihat uraiannya. Istahja
kalau dimasukkan ke sini, istah berarti fa-nya diganti jadi ha, ai-nya diganti jadi za, dan kemudian lamnya diganti dengan hamzah. Nah, jadi di sini kan. Tetapi pertanyaan kita kan bukan di istahja, tapi yastah. Nah, berarti kita cari di sini. Yang ya kan cuma berempat, 3 dan ini. Tetapi lihat, yang belakangnya u sendiri. Tanpa ni, tanpa waw nun, berarti kemungkinannya cuma 1, yaitu ini. Itu. Berarti yastahji'u adalah huwa. Oke? Good. Yang kedua, ketemu juga ternyata. Barusan sekali. Istauqoda, mujarodnya waqoda, halaman 106. Alladzina istauqoda naron. Nah, menyalakan naron. Api. Ya, terus si perempuannya siapa? Naron. Naron itu dianggap perempuan. Jadi mau menunjukkan sinarnya itu, sinaronnya, istauqoda naron, si apinya itu di adoatkan, di apa? Adoat itu? Dinyalakan. Iya. Menyinari. Menyinari. Di apinya menyinari, jadinya gitu ya. Nah, di contoh yang lain ada di halaman 103. Itu contoh iya betul. Yes. Istansoro ya, dari nasoro. Nasoro ingat tadi apa? Tolong ya. Nasoro kan tolong ya. Ya. Nah, jadi kalau istansoro meminta tolongkan. Kalau halaman 94 ada gofaro. Apa gofaro? Ampun. Ampun. Maka kalau istighfaro meminta ampun. Istighfaro, astagfirullah meminta ampun kepada Allah. Gitu. Astagfirullah minta ampun kepada Allah. Gitu. Istakmala, amala apa amala? Mengerjakan pekerjaan. Mengerjakan. Kalau istakmala meminta mengerjakan atau meminta menggunakan. Jadi makna daripada wajan 10 yang ada ista itu adalah meminta atau merasa meminta, yang biasanya dituliskan dengan mekan belakang. Jadi fungsinya ini adalah ta'diyah, menyampaikan makna dari fiil kepada isim berikutnya. Jadi isim berikutnya tadi kalau astagfirullah isimnya Allah. Jadi menyampaikan makna fiil, fiilnya adalah meminta ampun, istighfaro. Kemudian isimnya Allah, jadi meminta ampun kepada Allah. Ya. Oke, 11. Fa'ala cuma ditambah alif. Sesudah fa, maka di depan sini pun hanya ditambah alif. Kemudian ini pun hanya ditambah alif. Kemudian ini hanya ditambah alif. Tapi di sini harus diperhatikan. Nih, apa itu? Satu-satunya wajan 11 ini yang amernya tidak pakai hamzah atau alif di depannya. Hilang. Langsung fa'al. Gitu. Fa'al. Yang 13 juga ada. 11. Kalau nah ini nih sok maaf. Yang kedua yang harus diperhatikan ini apa? Domah. Selain 7 ternyata 11 juga domah untuk mudoriknya. Ya kan? Oh, ya. Nah, setelah ditambah alif di sini alif, tetapi ini domah, jadi perhatikan itu. Oke? Kemungkinan kedua kalau ada domah di mudorik selain 7, 11. Gitu. Tapi nanti ketika amr dia tidak memiliki hamzahnya. Adakah contohnya? Ada. Tapi kok sudah lewat di ayat 9 halaman 78. Coba dicari khoda'a. Halaman 78. Ya, betul. Halaman 78 khoda'a menipu. Di ayat 9 kata-katanya adalah yukhadi'una.
Nah, sampai belakang. Yuhodiuna. Yuhodiuna. Nah, kalau yuhodiuna asalnya dari hoda'a, kemudian dicari ketemu oh ditambah alif gitu ya. Setelah ini ditambah alif dipasangkan kemarin, maka kita cari di sini karena tadi ada u, saya sudah curiga kalau enggak 7 enggak cocok 7 mah karena enggak ada alifnya depannya kan kalau yuhodiuna. Ternyata oh 11 nih pas nih. Ada u, kemudian ada una. Nah, ketemu dia hum gitu. Jadi mereka menipu siapa objeknya? Allah. Dan aladina orang-orang amanu yang beriman gitu. Itu yang akan ditipu oleh si mereka. Ya. Merekanya siapa? Ke-8 mundur harus dicari. Paminan nasi mayakulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa ma oh, mereka mengaku beriman padahal mereka tidak beriman. Nah, mereka itu ya ini orang yang tidak beriman. Itu di 8. Gitu. Oke? Oke. Tapi kalau lihat di Kaukaban, saudara akan ketemukan di halaman 104 hazaro. Di halaman 96 ada kotala. Ya, membunuh, saling membunuh, terus-terusan membunuh, memerangi jadinya. Nah, jadi maknanya saling melakukan sesuatu antara dua pihak. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi badala di sini menukar antara dua pihak. Badala itu antara dua pihak. Jadi ini fungsinya musyarakoh jadi musyawarah ya, musyarakoh timbal balik antara dua pelaku. Ya. Itu maknanya wajan 11. Ada dua pihak, harus ada dua pihak. Nah, kalau wajan 12, ini juga ada keanehan tersendiri. Kenapa keanehannya? Kalau lihat tafa'ala seperti 11 cuma ditambah tak di depannya. Kalau tadi 11 cuma dikasih alif, kalau 12 dikasih lagi tak gitu ya. Kemudian jadi yatafa'al lu, tetapi keanehannya adalah amernya hilang lagi. Hamzah di depannya alifnya. Gitu, sorry. Gitu. Yang lainnya sama ya. Nah, contohnya ada, tidak ada. Kebetulan sampai ke ayat 25 kita belum menemukan nih contoh yang ini. Tetapi kalau di Kaukaban ada contoh 91 misalnya arofa. Ketika ta'arofa perempuan dan laki-laki apa artinya? Melihat, kamu melihat. Saling mengenal. Saling kenalan. Kenalan. Ta'aruf. Nah, gitu. Ta'aruf tuh dari sini. Oh, ta'aruf tuh dari situ. Iya, ta'arofa. Gitu. Baru tahu istilah ta'aruf tuh dari anak-anak. Halaman 72. Badala lagi, badala. Diulangi badala. Halaman 72. Mengganti badal. Nah, badal tuh mengganti. Badal. Betul, badal. Menggantikan. Tabadala saling mengganti. Kemudian halaman 84 sa'ala. Jadi tasya'ala saling bertanya, gitu. Oke, maknanya saling melakukan sesuatu yang tidak membutuhkan objek yang hampir tadi sama dengan 11, tetapi bisa lebih dari 2 orang kalau yang ini. Hubungan timbal balik di antara 2 orang fungsinya yang lebih atau 2 orang atau lebih gitu. Saling lah pokoknya, boleh 2, boleh lebih. Gitu ya. Good. 13, ini juga aneh juga. Ingat keanehan pertama 13 sama dengan 7 sama dengan 11 yaitu ada domah di mudoriknya, ya. Dengan adanya ain yang ditasjid atau yang bagian tengah huruf kedua ditasjid, sehingga di sini seperti ini fa'ala, gitu ya. Yufa'ilu. Fa'ala yafilu.
I-nya dipanjangin ya, tapi nanti ketika amr tidak ada itu alifnya di depan Alifnya. atau hamzahnya ya. Jadi langsung fa'al. Itu fa'il. Nah, contoh ini fa'il. Contoh, nah ini yang U tadi ya. Contoh adalah ada kita ayat 23 halaman ayat 20. Kalau kita cari halaman 102 yaitu najala. Masih ingat tadi najala? Turun halaman 102. Tetapi kalau di 23 kita pakai dia bukan sebagai najala. Najalna. Oke, maka kalau ada najalna gitu, maka lihatlah yang tersisa apa? Najalna, nunnya masuk ke sini, za-nya double ke sini, na-nya ini, na-nya jadi ini bukan? Kami. Ini bukan? Bukan. Kelihatan Kang Ubi. Berarti yang ada adalah nah yang ini. Di bawah. Ada lagi di 25. Carinya di halaman 72. Yang dicari apa? Basaro, syaro, basyaro. Wa basiril ladina amanu wa amilus solihati janatin. Coba Siril. Oke, coba perhatikan. Sudah ketemu semua? Halaman 72-nya udah ketemu? Ya, 72. Basyaro kan? Basaro. Semua pakai fathah kan? Iya. Pasangkan di sini, pasangkan di sini. Basyaro. Cocok nggak? Enggak. Dengan pertanyaan. Basyiri. Enggak kan? Siri. Enggak. Berarti tidak mungkin di sini dimati. Ada yayu tatunanu? Enggak ada. Enggak ada juga. Kemungkinannya adalah Isim. Isim. kan gitu. Basir. Nah, ini Basir. Kok isimnya Basir? Ya Basir. Amr. Amr. Basir. Gitu kan? Ketemunya Bashir yang paling cocok. Tapi urusannya sekarang ini kan ada apa? Ada sukun. Oh, ada alazi. Jadi wabasir aslinya sekarang menjadi wabashiri karena di depannya ada alif lam yang nggak mungkin Ya. ada sukun sebelum alif lam, dikasihlah wabashiri gitu ya. Gitu ya? Ya. Oke. Sip. Nanti itu kita bicara aja di nahu ya. Mujarradnya tetap basaro itu ya. Ya betul. Mujarradnya basyaro. Penyembuhan itu kan yang sampaikanlah berita gembira itu Bashiru. Bashiru. Bashir. Ini. Sinnya dikasih tajwid gitu loh, yang paling penting itu. Itu aman. Bashir tuh ya Bashir. Nah, Sampaikan itu yang paling penting. Kalau tidak dikasih tajwid, kabar gembira atau apalah sekitar itu. Tapi ketika dia dikasih tasjid dan jatuhnya di amr, jadi sampaikanlah kabar gembira. Jadi semacam perintah. Karena amr. Di halaman 77 ada lagi hasana. Hasana tuh bagus, tapi kalau sa-nya di double, di apa istilahnya tadi? Tajwid, jadi membaguskan. Tapi begitu juga ketika kafaro, halaman 99, tapi fa-nya ditasjid, bukan kafir. Jadi mengkafirkan. Kodaro, halaman 96. Karena dalnya di tasjid menjadi menentukan. Karena apa? Karena maknanya dia berulang-ulang. Gitu ya. Fungsinya adalah bersifat jamak lah. Kalau yang namanya ada di double di tasjid itu artinya jamak lah gitu kira-kira. Good. 14 itu tafa'ala seperti barusan fa'ala di double tapi di sini tambah pak lagi. Jadi selalu apa namanya nambah
ya tafa'alu, dan ini juga tidak menggunakan Karena ada takdirnya. nah tidak ada hamzahnya di depan amr. Ada contohnya, kita cek. Ada ternyata di mana? Di surat berikut, di ayat berikutnya. Tidak ada di sampai 25. Kemudian di kaukaban ada contohnya takalama. Kemudian ada juga halaman 84 tasbaha. Jadi tasabaha Adanya tasabaha. menyerupai. Tasabaha. Ya. Good. Jadi maknanya adalah akibat perbuatan yang belum menjadi, ini hasilnya apa gitu. Dari yang 13 tadi, seperti 13, hasil daripada sesuatu yang berulang-ulang, jadinya produknya ini gitu. Nah, kalau hasil suatu tuntutan setelah sesuatu hal, ya. Nah, dari 14 yang sudah saya, dari 7 sampai 14 yang sudah saya sampaikan, ditambah 1 sampai 6, jadi ke-14 ini sekarang harus dipakai sama Bapak dan Ibu untuk mencari mujarad, untuk mencari dom. Sekarang karena kita sudah tahu rupanya dengan tabel 14 ini, 14 tabel ini nanti saya akan kirim yang bersih. Cemari menari, ada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama